Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, hari yang baru yang telah Tuhan berikan, begitu juga dengan rahmat-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk keluarga yang kami miliki, untuk teman-teman yang ada berkumpul pada hari ini untuk sama-sama beribadah. Kiranya Tuhan Yesus, Roh Kudus, bekerja secara luar biasa di tengah ibadah kami pada hari ini. Berkatilah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Semuanya bersuka cita hari ini. Kita memuji Tuhan. Ayo adik-adik di rumah semuanya makin berdiri. Adik-adik, kita percaya bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Kita selalu dijaga sama Tuhan Yesus.
lama sekali, Yesus? Kenapa kau lama sekali, Yesus? Aduh. Kakak, jangan kau pergi dulu. Adikku, jangan kau pergi dulu. Saudaraku, jangan kau pergi dulu. Yesus, kenapa lama sekali datangnya? Yesus, jangan berlama-lama. Apa? Jangan tinggalkan kami. Jangan kau pergi. Jangan. Yesus lama. Yesus lama. Teman-teman, kenapa sih orang-orang itu menangis semuanya? Ternyata yang namanya Maria dan Marta punya satu saudara yang namanya Lazarus dan sedang sakit. Maria Marta mengenal satu yang bisa menyembuhkan semua penyakit, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti bisa menyembuhkan. Jadi Maria sama Marta meminta tolong dan berharap sama Tuhan Yesus. Tapi udah minta tolong, kita kan suka minta tolong juga dong ke Tuhan Yesus. Sudah berharap, kita juga pasti seringkali mengharapkan pertolongan dari Tuhan Yesus kan. Dan yang ketiga sudah menunggu. Kita juga suka nunggu dong jawaban doa. Tapi Tuhan Yesus tidak juga datang menolong sampai yang namanya Bapak Lazarus keburu game over. Artinya keburu mati, keburu meninggal. Marta sama Maria karena mereka itu berdua manusia biasa pasti kecewa dong. Dan waktunya Tuhan Yesus datang, Bapak Lazarusnya sudah mati. Tapi kalau adik-adik baca di Alkitab, ada satu ayat yang bikin kita kaget. Ayat di cerita ini. Tuhan Yesus sengaja berlambat-lambat, tidak menolong. Kenapa sih Tuhan Yesus tega banget? Maria sama Marta kan sudah sama-sama mengandalkan Tuhan Yesus, mengharapkan pertolongan Tuhan Yesus dan percaya Tuhan Yesus pasti bisa menyembuhkan. Tapi kok Tuhan Yesus gak bertindak ya? Keburu Bapak Lazarusnya mati. Nah, ini yang menarik. Teman-teman, waktu kita menyatakan jadi anak-anaknya Tuhan Yesus, jadi pengikutnya Tuhan Yesus, waktu kita menyatakan mau jadi orang Kristen, kita doa terima Yesus, minta Yesus masuk ke dalam hati kita, membersihkan hati kita, bla bla bla. Tuhan Yesus tidak selalu bertindak atau berbuat atau melakukan segalanya seperti yang kita mau. Ada kala-kalanya, kadang-kadang atau bahkan sering Tuhan Yesus berbuat sesuatu yang tidak kita sukai. Maksudnya apa nih teman-teman? Maksudnya kadang-kadang Tuhan Yesus itu sengaja-ngaja tidak menolong. Jahatkah Tuhan Yesus? Tidak. Tuhan Yesus tidak pernah jahat. Kenapa? Karena untuk menghapus dosa kita saja dia pakai cara yang berat dan repot dengan cara mati disiksa di kayu salib, dikubur dan hidup lagi hari ketiga. Tapi kenapa Tuhan Yesus suka kadang-kadang tega ya, sengaja nggak menjawab doa ya? Sudah banyak kejadian-kejadian di Alkitab yang bisa kita hubungkan sama kehidupan kita sehari-hari. Ibu yang sakit pendarahan, kalau bahasa sekarangnya bleeding sampai 12 tahun loh. Terus anaknya Bapak Yairus, si kepala rumah ibadah atau kepala gereja, yang anaknya keburu mati. Terus sekarang Bapak Lazarus. Ada juga satu lagi cerita seorang anak muda yang juga keburu mati. Kenapa nggak seperti yang lain-lain Tuhan Yesus menolongnya, misalkan angkatlah tikarmu dan berjalanlah. Misalkan gitu kan keren kan? Atau langsung matanya diolesin tanah campur ludah langsung sembuh. Kenapa Tuhan Yesus kadang-kadang sengaja-ngaja nggak bertindak menolong? Ternyata teman-teman begini. Kalau ternyata Tuhan Yesus itu langsung menolong, dan kalau kehidupan kita itu berjalannya biasa-biasa aja, kita langsung menikmati pertolongan Tuhan, kita jadi lupa berterima kasih sama Tuhan dan kita jadi menganggap Tuhan Yesus itu tidak keren lagi. Kayak udah biasa aja. Mau kasih contohnya
adalah Simson. Simson itu karena kekuatan Tuhan sudah ada di badannya, dia nggak perlu minta tolong Tuhan, dia nggak perlu berdoa lagi. Selama dia hidup, kalau kamu baca di Alkitab, kehidupan dia cuman berdoa 2 kali. Kalau mau minta kekuatan besar supaya turun, itu juga doa yang cuma basa-basi. Toh kekuatannya udah ada di rambut dan di badannya. Dan yang kedua, waktu dia kehausan setelah habis berperang lawan orang Filistin, dia minta minum, dia haus, lalu ada air turun dari langit. Nah teman-teman, cuma 2 kali seumur hidup berdoa. Wow. Jadi kalau kita tidak ditolong sama Tuhan, jadi kita akan berlama-lama minta tolong Tuhan. Tuhan Yesus tolong. Kayak tadi Ibu Maria, Ibu Marta dan teman-teman yang lain yang mendoakan supaya Bapak Lazarus sembuh dari sakit. Jangan sampai mati. Jadi teman-teman, di dalam hidup kita ini, kalau kamu perhatikan sudah banyak orang-orang yang hidupnya tidak mengandalkan Tuhan lagi karena merasa sudah hebat, sekalipun dia pendeta, teman-teman. Banyak pendeta-pendeta yang kalau mau khotbah itu kalau sudah jago mengartikan Alkitab, baca Alkitabnya cuma selewat bisa langsung khotbah dengan keren. Guru-guru sekolah minggu juga banyak yang jarang persiapan, cuma karena hafal cerita Alkitab langsung pelayanan dengan keren. Tapi jadinya tidak mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan tidak mau kita seperti itu. Jadi Tuhan ingin kita seperti Bapak Yairus tadi yang kepala rumah ibadah, seperti Maria dan Marta yang mengharapkan kesembuhan dari Tuhan untuk Bapak Lazarus saudaranya itu. Jadi pada akhirnya Tuhan ingin kita semuanya mengandalkan Dia, tidak lagi merasa gampang Tuhan pasti tolong. Nggak perlu berdoa, kekuatan Tuhan ada di diri saya. Jadi jangan seperti Simson dan sebaliknya. Cuman sekedar basa-basi, kekuatannya di Allah Israel gitu. Cuma karena basa-basi doang, nggak usah ngucap gitu juga. Uang kekuatannya kan ada di badan dia, di rambut dia. Ya kan teman-teman? Jadi ingatlah, Tuhan sudah mati di kayu salib untuk menghapus dosa kita. Balasannya kita harus terus mengandalkan Tuhan. Jadi kalau ada situasi di mana kita kayaknya doanya nggak dijawab, Tuhan pengen kita selalu minta tolong Tuhan terus, biar kita selalu merengek-rengek sama Tuhan. Jadi Tuhan punya teman, karena Tuhan seringkali seakan-akan kayak kesepian. Banyak orang udah merasa hebat nggak perlu Tuhan. Jadi Tuhan izinkan kadang-kadang kita di situasi mau nggak mau kita harus butuh Tuhan. Jadi tetap terus andalkan Tuhan ya teman-teman ya. Kita baca ayatnya Yohanes 11 itu angkanya 1 dan 1, ayat 40 itu angkanya 4 dan 0. Yohanes 11 ayat 40. Kalau kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Allah. Kalau mau dihafalkan tinggal dimundurin lagi videonya. Jangan lupa mengandalkan Tuhan terus. Jangan pernah merasa diri hebat karena tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Seperti firman Tuhan minggu lalu. Karena kasih Tuhan tak terbatas. Itulah yang bikin kita pantas untuk menjalani hidup. Jadi tetap terus andalkan Tuhan ya. Jangan meninggalkan Tuhan. Jangan melupakan Tuhan sedetik pun. God bless you. Hai adik-adik. Ada kabar gembira nih, Gema! Gerakan Anak Mencintai Alkitab baru akan dimulai di minggu ini, tanggal 29 Januari 2023. Yuk, kita simak baik-baik ya caranya. Teman-teman akan mendapatkan lembar Gema di masing-masing satelit, baik kelas kecil maupun di kelas besar. Tapi untuk kelas besar jangan lupa ya, siapkan 1 buku tulis untuk mengisinya. Dan untuk kelas kecil, teman-teman akan mendapatkan lembar Gema dan bisa langsung diisi di lembar Gemanya. Dan satu lagi, di minggu depan jangan lupa setelah kalian mengisi, kalian kumpulkan masing-masing satelit ya. Karena kalian akan mendapatkan kartu Gema yang akan diberikan cap oleh para pembina sekolah minggu di masing-masing satelit. Nah, jadi teman-teman tetap terus semangat ya. Dan terus tekun dalam mengerjakan dan membaca Alkitab. Tetap semangat. Hai adik-adik,
Apakah kamu selama beribadah online ini kepikiran mau memberikan persembahan, tapi kantong persembahannya nggak ada? Gimana ya kak? Nah, kamu bisa mentransfer persembahan kamu ke nomor rekening BCA berikut ini. Atau kamu juga bisa men-scan QR Code yang ada di layar ini. Minta tolong mama papa atau kakakmu untuk membantu kamu ya. Ingat, ketika kita memberikan persembahan, taruh nama lengkap dan satelit ibadah kamu. Dan berilah dengan hati yang bersukacita, karena Tuhan menyukai pemberi yang memberi dengan sukacita. God bless you. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Nah, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, kita menyelesaikan ibadah kita mau berdoa dulu yuk. Sama-sama kita berdoa di hadapan Tuhan. Boleh lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami sudah menyelesaikan ibadah kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang dibagikan hari ini. Kami percaya firman ini boleh kami hidupi. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan menyelesaikan ibadah kami. Biarlah Tuhan terus memberkati hidup kami dan keluarga kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin.